Berdiri, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Baik. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu dengan pelajaran IPA. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan bersama-sama berdoa. Ibu minta kepada seksi keagamaan Haidar untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Haidar. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, oke. Berarti lengkap ya hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, Ibu ingin meminta ke kalian mengecek kebersihan yang ada di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Boleh dicek terlebih dahulu. Sudah? Berarti semuanya sudah bersih ya, tidak ada sampah apa lagi. Jadi kita sudah siap untuk belajar hari ini. Oke, selanjutnya Ibu ingin menunjukkan sesuatu ke kalian. Apa ini? Ini apa? Ini apa? Minuman. Ada, terus ini ada donat jajanan yang biasa dijual di pasar. Terus yang ini? Mie instan. Oke, ada yang pernah mengecek kandungan dari makanan dan minuman ini? Ada yang pernah? Pernah. Ivan pernah? Iya, pernah. Biasanya kalau kalian jajan di supermarket, kalian jajan apa? Atau di warung? Jajan apa biasanya? Jajan cikian. Apa lagi? Mie, ya. Suka makan mie biasanya. Tadi jam istirahat sudah makan semua? Sudah, alhamdulillah. Berarti udah kenyang dong ya. Tadi makan apa pas istirahat? Makan nasi. Oke. Jadi kalian tadi ada yang pernah mengecek kandungan dari makanan ini. Kira-kira apa aja kandungannya? Ada? Ada apa? Ada gula. Terus ada apa lagi? Roti. Terus apa lagi? Terus? Pengawet. Apa lagi? Biasanya kalau di makanan, kalian pernah makan pentol? Jajanan yang biasanya di depan sekolah itu jualan? Pernah. Pentol. Selain pentol apa lagi? Yang biasa kalian diberi rasa-rasa pakai bubuk itu namanya apa? Ayo, yang biasanya kalian makan? Yang biasa dipentol, habis itu ditaburi, di atasnya ada namanya roiko. Itu termasuk apa? Micin, atau nama lainnya adalah MSG. Terus selain itu kalau kalian jajan biasanya pas istirahat, makan mie instan ya, pasti ya, sering ya. Ya.
Terus apa kalian tahu efek samping dari kandungan makanan yang biasa kalian dalam bentuk instan ini yang kalian beli? Ada yang tahu? Yasmin boleh, apa sayang? Kalau kita sering mengonsumsi makanan manis dan mengonsumsinya secara terus-menerus, maka bisa menyebabkan obesitas hingga diabetes. Oh iya, jadi efek yang paling parah itu sampai bisa diabetes. Tapi kalau yang biasa yang paling sering seperti memakan makanan yang manis, biasanya yang paling sering adalah sakit gigi. Oke, jadi tadi ada yang namanya kandungan pengawet, terus ada penyedap. Kira-kira kita hari ini akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tentang? Ya, tentang zat aditif. Bagus sekali Haikal. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang zat aditif. Boleh kita sama-sama baca tujuan pembelajaran kita hari ini? Mengidentifikasi berbagai jenis zat aditif dalam makanan dan minuman. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan manfaat zat aditif dalam makanan. Oke, jadi tujuan kita hari ini adalah belajar tentang zat aditif dengan tujuannya ada dua. Yang pertama, Ibu ulangi lagi, mengidentifikasi berbagai jenis zat aditif dalam makanan dan minuman, kemudian menjelaskan fungsi dan manfaat zat aditif dalam makanan. Oke, selanjutnya, karena kita sudah ada tujuan, maka Ibu akan memberikan atau mengingatkan kembali. Kita kan udah pernah nih bikin kesepakatan kelas. Jadi hari ini kita akan bersama-sama melakukan kesepakatan kelas tersebut. Yang pertama harus hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan ruang kelas. Terus yang ketiga, menciptakan kelas yang kondusif. Yang keempat, saling menghargai. Oke, jadi ada 4 kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama Ibu ulangi, hadir tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan ruang kelas, lalu menciptakan kelas yang kondusif, dan yang terakhir saling menghargai. Oke, sebelum kita berlanjut ke step selanjutnya, kita ice breaking dulu boleh? Silakan berdiri. Masih ingat yang kemarin Ibu ajarkan tentang tepuk berpola. Jadi dari tepuk 1 sampai tepuk 5. Masih ingat atau Ibu contohkan terlebih dahulu? Oke. Jadi kalau misalnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Jadi gitu polanya, ya? Bisa? Oke. Kita coba sama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Oke, mau sekali lagi boleh? Tepuk 4 3 kali. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan memasuki pembelajaran inti kita pada hari ini. Ibu masukkan dulu ya. Ibu ada 1 buah video. Kalian boleh menyaksikannya. Diduga akibat mengkonsumsi susu kental manis, seorang bayi di Kedengaran? Bekasi, Jawa Barat menderita obesitas. Meski baru berusia 1 tahun 4 bulan, saudara. Terdengar, Nak? Sorry. Diduga akibat Ibu ulang ya. susu kental manis, seorang bayi di Bekasi, Jawa Barat menderita obesitas. Meski baru berusia 1 tahun 4 bulan, saudara.
berlokasi belakangan menjadi pusat perhatian. Wujudnya adalah anak keempat pasangan ini, Muhammad Kenzi Alvaro, yang baru berusia 1 tahun 4 bulan. Bayi ini mendadak viral di media sosial karena usianya yang belum mencapai 2 tahun, namun bobot tubuhnya sudah mencapai 27 kg. Menurut sang ibu, Kenzi lahir normal dengan berat 4 kg. Karena sang ibu tidak bisa memberikan ASI, Kenzi kemudian mengonsumsi susu kental manis. Namun tak disangka, sejak mengonsumsi susu kental manis, berat badan Kenzi melonjak melebihi bayi-bayi seusianya. Dia maksudnya biasa Tidak ada kayak atau dalam Karena bobot tubuhnya terus bertambah, yang desa sempat membawa Kenzi ke beberapa rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Namun akibat terbatasnya kondisi ekonomi orang tuanya, Kenzi akhirnya dibawa pulang. Jadi aku tadi saya mengatakan dari sebelum bulan Desember itu waktu masih di bawah 19 kilo, masih di bawah 19 kilo, sudah kita rujuk dari puskesmas ke rumah sakit. Itu juga kita sudah menyarankan agar SKM susu kental manisnya diganti dengan susu bayi. Rencananya Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi akan merujuk Kenzi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lanjutan. Muhammad melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oke, udah disimak videonya? Sudah. Kira-kira ada muncul pertanyaan tidak dari video tadi? Ada? Oke, silakan Arman. Bentar Arman. Apa penyebab bayi tersebut sehingga bisa obesitas? Bagus sekali pertanyaannya Arman. Terus ada lagi nih yang mau bertanya selain Arman? Oke, Zaki. Kandungan apa yang ada di dalam susu kental manis, Bu? Oke. Ada lagi yang mau menambahkan dari kedua pertanyaan tadi? Sekarang Ibu review lagi. Tadi ada bayi yang berusia berapa? 1 tahun 4 bulan. Dengan bobotnya berapa? 27 kilo. Jadi tadi ada yang bertanya. Apa tadi pertanyaannya, Zaki? Boleh diulangi? Apa kandungan yang ada di dalam susu kental manis? Nah, apa yang ada di dalam susu, kandungan yang ada di dalam susu kental manis? Susu kaleng ya berarti ya, susu kental manis itu. Berarti selanjutnya yang kedua tadi apa? Pertanyaan Arman ya. Apa penyebab anak bayi bisa obesitas? Iya. Tentunya kalau dari hasil berita tersebut, orang tuanya banyak memberikan si Kenzi minuman berupa susu kaleng. Otomatis di dalam kandungan susu tersebut ada hal yang membuat lonjakan berat badannya bisa sampai drastis 27 kilo. Jadi hari ini kita akan belajar tentang zat aditif. Untuk lebih lanjut, Ibu akan sampaikan materi tentang zat aditif. Jadi zat aditif itu adalah berbagai jenis bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk meningkatkan rasa, memberikan warna yang menarik, mengawetkan, memberikan aroma, mengentalkan, dan mengemulsi bahan makanan. Nah, zat aditif itu tersendiri ada yang berupa zat pemanis, baik itu alami maupun pemanis buatan. Kalau yang alami biasanya dari gula-gula, gula aren, gula kelapa. Selanjutnya yang kedua ada zat pewarna. Ada pewarna alami, juga ada pewarna buatan. Kalau yang alami ada bunga telang, terus ada dari daun suji juga bisa. Terus kalau yang dari buatan ada dari tartrazin. Terus selanjutnya ada namanya zat penyedap. Ada alami juga ada yang buatan. Meliputi untuk yang alami ada garam, bawang putih, bawang bombay. Untuk yang zat penyedap buatan ada MSG yang tadi Ibu tanya tentang pentol. Nah, biasanya paman menggunakan ini. Terus ada zat pengawet. Ditambahkan untuk memperpanjang umur makanan, pengasinan dan pemanisan.
Nah, biasanya pernah beli ikan yang diawetkan? Ya, namanya ikan apa biasanya kalau di daerah sini? Di Kalimantan ikan asin ya, ikan tongkol biasanya. Selanjutnya ada zat pengental alami dan pengental buatan. Untuk yang alami ada contohnya agar, terus ada telur, ada tapioka. Kemudian zat pengental buatannya ada pektin. Selanjutnya zat pengemulsi, ada alami juga ada yang buatan. Untuk yang alami ada lecitin, kedelai, dan kuning telur. Untuk yang buatan ada polisorbat dan ovalet. Oke, selanjutnya kegiatan kita adalah berbagi kelompok karena kita akan mengidentifikasi makanan. Nah, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa bahan makanan, dibawa bahannya? Bawa. Boleh ditunjukkan, diangkat. Ya. Kemarin udah kita bagi orang-orangnya kan, kalian udah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Ya. Sudah. Untuk kelompok 1 ada nama kelompoknya apa sayang kelompok 1? Kelompok zat? Ya, zat pemanis. Kelompok 2 tentang apa? Zat pewarna. Kelompok 3? Zat pengawet. Kelompok 4? Zat penyedap rasa, penyedap. Kelompok 5? Zat pengental dan pengemulsi. Zat pengental. Yang terakhir ada dampak zat kelihatan nggak tulisan Ibu? Zat dampak, zat aditif terhadap kesehatan. Nah, jadi kalian ini dibagi menjadi sudah 6 kelompok. Yang pertama ada zat pemanis, kemudian zat pewarna, zat pengawet, kemudian zat penyedap untuk kelompok 4, kelompok 5-nya zat pengental dan pengemulsi, kelompok 6-nya zat dampak zat aditif terhadap kesehatan. Zaki boleh pindah tempat ke kelompok 1. Situ ya sebentar ya, sementara. Kayaknya kamu tidak terlihat membaca. Boleh ya Zaki sementara? Oke. Sudah, Ibu ada LKPD-nya. Kelompok 1 tentang zat pemanis, kelompok 2, kemudian kelompok 3 pengawet, kelompok 4 zat penyedap rasa, kelompok 5 pengental dan pengemulsi, dan yang terakhir dampak zat aditif. Oke, di sana ada nama. Di sana sudah ada petunjuk dalam mengerjakan LKPD-nya. Silakan kalian baca. Apa di sana ada? Di sana ada anggota kelompok. Berarti kalian harus menulis nama kalian yang lengkap namanya. Kemudian nanti di tiap anggota kelompok itu kalian menunjuk siapa yang sebagai ketua,
kemudian siapa yang jadi sekretarisnya, dan siapa yang menjadi anggota. Jadi diberi keterangan di samping namanya ya. Kemudian ditulis kelas kalian, kelas 8F. Kemudian tujuannya nanti sesuai dengan LKPD masing-masing karena bentuk LKPD-nya itu berbeda-beda tiap kelompok. Lalu di sana ada alat dan bahannya sesuai yang kalian bawa. Kemudian lanjut lagi ke langkah kerjanya. Di sana kalian membaca petunjuknya sesuai dengan langkah-langkah materi yang sudah Ibu bagi. Kelompok 1 zat pemanis, kemudian kelompok 2 zat pewarna, yang ketiga pengawet, yang keempat penyedap, kelima pengental, dan yang keenam dampak zat aditif. Kemudian kalian isi tabel observasinya berdasarkan bahan yang kalian bawa. Nih ada minuman, kemudian ada es krim, ada yang bawa puding, ada yang bawa saus, ada yang bawa makanan dari kaleng, sarden, kemudian dan yang lain-lain yang sudah Ibu minta kemarin untuk membawa. Setelah itu nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di situ. Dan selanjutnya nanti kalian akan presentasi. Jadi nanti saat presentasi dan saat kalian berkegiatan hari ini berdiskusi itu ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama ada aspek pengetahuan. Jadi Ibu akan mengecek sejauh apa kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Kemudian ada aspek keterampilan. Jadi kalian dalam mengidentifikasi zat makanan ketelitian kalian. Kemudian yang terakhir ada sikap. Bagaimana kalian bekerja sama dengan teman sekelompoknya, berinteraksinya seperti apa. Seperti itu. Jadi ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Oke, sampai sini ada yang bertanya terlebih dahulu sebelum kita lanjut pengerjaan diskusi kalian mengerjakan LKPD? Tidak ada. Oke, silakan Ibu beri waktu sekitar 10-15 menit. Sudah diisi. Dicek dari yang mana nomor 1 dulu yang mau di sambil dibawa ini contohnya. Apa? Iya. Ada kesulitan? Kenapa? Dibawa ke sini. Contohnya contoh makanannya dibawa.
Kalian cek ini kandungannya. Nah, ini apa tadi? Royco, ya kan? Micin. Nah, dicek ada tidak? Namanya apa? MSG. Nah, boleh dicek satu kandungannya. Sama atau tidak setiap jenis makanan yang kalian bawa itu. Kalian kan tentang penyedap, jadi dicek di kandungan digit atau apa, di mie apa, Royco apa, nama pengawetnya. Sorry, penyedap. Udah dicek kandungan komposisinya ada? Ya, di belakang biasanya. Nah, nih, kalian pengawet ada nih apa? Nama apa? Nama anggota kelompoknya dibaca juga. Ya, skenario di sini ada loh kandungannya. Nah, depan. Lihat kan, sesuaikan sama yang di tabel itu. Kalian kelompok pewarna, jadi dicek ada tidak. Herio. Diambil sayang, kertas jatuh, ambil di bawah. Kenapa? Enggak maju. Majunya seadanya. Boleh secukup di kotak ini, nggak apa-apa. Tulis aja. Atau kecil-kecil aja tulisan kalian. Ya kan, supaya muat. Kurang besar berarti bikin kotaknya. Udah dicek kandungannya kan? Apa nih tadi? Bawa apa? Bawa? Nah, pemanis, berarti kalian cek yang bagian pemanisnya. Nanti saat presentasi 2 orang ya. Kemudian dibawa contoh makanannya. Apa? Pewarnanya dari warna hijau. Kalau makanan tradisional berarti ya. Enak nggak masih itu? Tadi di dalam kulkas. Udah, ini puding ya, kalian bawa puding. Terus apa? Tomat sama mayones. Dicek aja kandungan komposisinya. Habis itu masukkan ke dalam tabel. Rangga, kertas jatuh, minta tolong ibu.
Ke depan. Bisa. Ya. Kasih. Udah kan komposisinya sarden. Apa dari sarden? Nih. Nama pengawetnya ada natrium benzoat. Jawaban. Jadi pas presentasi yang jawaban aja. Udah dicek Najwa komposisinya? Ada apa aja? Ya. Kalian ke dampaknya ya. Sering nggak minum kayak gini? Sering. Berarti apa dampaknya itu bisa masuk ke dalam sini? Dalam tabel. Kecil. Rasa stroberi. Sekitar 5 menit lagi ya. Kalau puding dari apa pengentalnya? Dari Karabian. Agar-agar. oh, dari agar-agar. Pernah bikin lah puding di rumah? Pernah. Puding apa rasanya? Coklat atau strawberry? Strawberry. Ada yang itu nggak ada rasa itu yang putih. Plain itu ya. Jadi kesimpulan kita adalah aspek peran dari sisi Sesuaikan dengan punya kalian ini pewarna. Apa kesimpulannya? Bukan ini. Sampai sini aja kok nanti sampai sini aja juga. Ini mana? Jadi nanti sampai sini. Udah diisi semua kan kotaknya? Ada lagi yang kelewat? Udah. kesimpulan itu dibaca.
nanti sampai sini aja ya. Yang ini mulai. Ini bukan. Ini kan hasil kalian. Teliti ya, dicek ya kandungannya. Karena kan itu tulisannya agak kecil. Jadi kalian harus butuh ke fokusan mata, kejelian, ketelitian. Nanti takut kelewat. Siapa tahu tidak masuk ke dalam tabel, ternyata ada di dalam komposisi kandungan makanan yang kalian bawa. Kecil kan tulisannya? Ya, kecil kan? Nah, jadi dibaca benar-benar. Hati-hati salah memasukkan ke dalam tabel. Sesuaikan dengan tema kelompok kalian. Jadi jangan memasukkan tema dari kelompok lain. Satu menit lagi ya, kira-kira. Kelompok Yasmin udah? Dicek lagi benar-benar sebelum presentasi. Maaf ya, ada telepon sebentar. Sudah selesai? Oke, kalau sudah, supaya kalian bisa fokus, pasti tadi sudah memerlukan pemikiran kan, karena harus mengidentifikasi jajanan atau makanan dan minuman yang sudah kalian bawa. Kita refresh terlebih dahulu, kita ice breaking. Boleh berdiri, silahkan. Sudah siap? Ini akan memerlukan sedikit gerakan. Karena kan kalian duduk nih udah terlalu lama. Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut. Ini agak lebih cepat sedikit. Hidung dan pipi. Ayo lebih cepat lagi. Pundak.
Ayo dikit. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu kita waktunya presentasi. Kita bisa mulai dari kelompok 1. Ibu Pir silahkan. Kelompok 1. Sudah ditunjuk tadi siapa perwakilannya? Ya. Bawa makanannya. Agak ke depan sedikit sayang. Siapa yang baca? Ya, boleh perkenalan diri dulu ya. Nyariin suaranya. Apa sayang? Iya, disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 zat pemanis buatan dan alami. Anggota kelompok Aisyah Naura Ramadanti, Rizky Naila Muna, Nazwa Salsabila Putri, Muhammad Yafi Al-Ghifari, Muhammad Farhan Syahbana. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Nama produk minuman ringan, aspartam dan sukrosa. Jenis buatan, fungsi memberikan rasa manis tanpa kalori. Dampak kesehatan, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan sakit kepala. Yogurt, sukrosa stevia, jenis alami, fungsi memberikan rasa manis alami, dampak kesehatan aman dalam batas normal. Nama produk permen, zat pemanis, sakarin, dan sorbito. Jenis buatan, fungsi memberikan rasa manis dengan kalori rendah. Dampak kesehatan dapat menyebabkan diare jika berlebihan. Silakan kelompok lain disimak temannya di depan ya. Sudah? Apakah ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 6, silakan. Sebentar. Bentar Apin, boleh diulang dulu sebentar. Dinyariin suaranya ya. Apa alternatif yang lebih sehat untuk mengurangi konsumsi pemanis buatan? Pertanyaannya Ibu ulangi boleh. Apa tadi Apin? Apa alternatif yang lebih sehat untuk mengurangi konsumsi pemanis buatan? Apa sayang? Kelompok 1 silakan dijawab. Boleh diulang? Temannya sepertinya tidak mendengar, boleh diulang? Alternatifnya bisa menggunakan madu, gula aren, atau mengurangi konsumsi makanan manis. Ya. Jadi alternatifnya adalah dengan mengurangi konsumsi makanan pemanis. Bisa dengan diganti dengan Madu, gula aren. Ya, jadi yang dari bahan alami. Ada lagi kelompok lain yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, silakan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya boleh dari kelompok 2. Siapa yang baca? Nyari ya, jangan ditutup mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi Baju sayang dikit. wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, zat pewarna makanan. Anggota kelompok Adelia Apriliani, Faizal Rumi Nurandika, M. Setiawan Efrilio, Siti Amalia,
Rizwan Glorius Indriawan. Nama produk 1. Es krim warna merah, zat pewarna eritrosin red 3, jenis sintetis, fungsi memberikan warna menarik, dampak kesehatan dapat menyebabkan alergi. Nama produk yang kedua, minuman warna kuning, zat pewarna tartrazin yellow 5, jenis sintetis, fungsi memberikan warna cerah, dampak kesehatan dapat menyebabkan hiperaktif pada anak. Nama produk yang ketiga, kue dadar gulung warna hijau, zat pewarna ekstrak daun suji, jenis alami, fungsi memberikan warna alami, dampak kesehatan aman dikonsumsi. Pertanyaan diskusi, mengapa industri Kelompok lain bisa makanan disimak ya, menggunakan temannya di zat depan. pewarna? Jawaban, untuk membuat makanan lebih menarik dan meningkatkan daya tarik konsumen. Apa perbedaan antara pewarna alami dan sintetis? Jawabannya, pewarna alami dari tumbuhan, pewarna sintetis dibuat secara kimia. Zat pewarna sintetis apa yang berbahaya bagi kesehatan? Jawabannya, tartrazin, sunset yellow, dan brilliant blue yang dapat menyebabkan hiperaktif. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Sebentar, kelompok 5. Ini saya. Ya. Silakan kelompok 5 bertanya. Bagaimana cara memilih makanan dengan pewarna yang aman? Bagaimana, Ibu ulangi sebentar. Bagaimana cara memilih makanan yang aman? Memilih makanan dengan pewarna yang aman. Pilih makanan dengan pewarna alami atau tanpa pewarna tambahan, seperti daun suji atau kunyit. Iya. Jelas kelompok 5? Iya. Jadi untuk kelompok yang lain, ketika memilih pewarna makanan, itu pilih yang berbahan dasar alami. Seperti daun suji. Apalagi selain daun suji? Ayo, ada yang tahu? Apalagi? Daun kunyit. Apa kunyit? Tahu kan kunyit yang warna kuning? Ya. Kunyit sama jahe ada yang tahu bedanya? Kalau jahe berwarna tidak? Tidak. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 2? Tidak ada? Oke, berarti sudah selesai presentasinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Silakan perwakilannya. Siapa yang baca? Ditunjukkan itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dideketin aja nggak apa-apa. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Zat pengawet. Anggota kelompok 1. Afifah Setiatanti, 2. Ahza Putri Amalina, 3. Anessa Lisyadia Aisy, 4. Arman Nabi Zaid, 5. Muhammad Haikal Nafi Adli. Tabel observasi. Nama produk 1. Makanan kaleng. Tanggal kadaluarsa 2 tahun. Zat pengawetnya natrium benzoat. Jenisnya sintetis. Fungsinya mencegah pertumbuhan bakteri. Dampak kesehatannya dapat menyebabkan alergi. Nama produknya roti kemasan. Tanggal kadaluarsanya 1 minggu. Zat pengawetnya asam propionat. Jenisnya sintetis. Fungsi mencegah jamur. Dampak kesehatannya relatif aman. Nama produk sosis. Tanggal kadaluarsanya 1 bulan. Zat pengawetnya natrium nitrit. Jenisnya alami,
jenisnya sintetis, fungsinya mempertahankan warna dan rasa. Dampak kesehatan dapat membentuk nitrosamin yang karsinogenik. Pertanyaan diskusi. 1. Mengapa makanan kemasan membutuhkan zat pengawet? Jawabannya, untuk mencegah pembusukan dan memperpanjang umur simpan. 2. Apa perbedaan antara pengawet alami dan sintetis? Pengawet alami dari bahan alami, garam, asam. Pengawet sintetis dibuat kimia. 3. Bagaimana cara kerja zat pengawet dalam makanan? Menghambat pertumbuhan mikroorganisme perusak makanan. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok 4. Sebentar. Ardifa, silakan. Ardifa, pertanyaannya. Saya ingin bertanya, apa dampak konsumsi zat pengawet berlebihan terhadap kesehatan? Dapat menyebabkan alergi, gangguan pencernaan, dan potensi kanker. Iya. Jadi kalaunya terus-terusan digunakan, paling berbahaya adalah sampai menyebabkan kanker. Apalagi kalau makanan itu dalam bentuk kaleng. Karena kan kalaunya kalian kelompok zat pengawet. Nah, kalaunya pengawet ini biasanya ada tanggal kadaluarsanya. Jadi ada batas tertentu untuk dikonsumsi, tidak sembarangan. Jadi kalau sudah lewat, tidak bisa lagi dipakai. Bisa makanan itu udah dalam bentuk rusak dan berbahaya bagi kesehatan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, boleh kembali. Selanjutnya kelompok 4. Siapa yang baca? Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok zat penyedap rasa. Nomor 1, nama produk Citato Kentang, rasa sapi panggang, zat penyedap MSG dan ekstra cabai. Jenis buatan atau alami. Fungsi memberikan rasa gurih dan pedas. Dampak kesehatan. MSG berlebihan dapat menyebabkan pusing. 2. Mie instan. Rasa ayam. Zat penyedap MSG protein hidrolisat. Jenis buatan. Fungsi memberikan rasa umami. Dampak kesehatan. Dapat menyebabkan sindrom restoran Cina. 3. Nama produk. Bumbu penyedap. Rasa ayam. Zat penyedap MSG dan ekstra kaldu ayam. Jenis buatan atau alami. Fungsi meningkatkan cita rasa. Dampak kesehatan. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Pertanyaan diskusi. Mengapa makanan kemasan membutuhkan zat penyedap rasa? Untuk meningkatkan cita rasa dan tarik konsumen. 2. Apa perbedaan antara penyedap alami dan buatan? Penyedap alami dari bahan alami. Penyedap buatan dibuat secara kimia. 3. Bagaimana MSG bekerja sebagai penyedap? MSG merangsang reseptor rasa umami di lidah, memberikan rasa gurih. Sebelum mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Silakan, kelompok 3. Sebentar sayang.
Saya ingin bertanya tentang apa dampak konsumsi penyedap rasa berlebihan terhadap kesehatan. Dapat menyebabkan sakit kepala, mual, dan meningkatkan tekanan darah. Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 5. Siapa yang baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang zat pengental dan pengemulsi. Sebelum kita presentasi, perkenalkan nama saya Haidaraya. Saya Putra Diri Cikin. Dan nama-nama anggota yaitu Yasmin Al-Khumaira, Damayana Ingrid Ramadhani, Anindya Riflah Firjana. Nomor 1. Nama produk: mayonnaise, tekstur kental, zat pengental atau pengemulsi, lecitin, gum, santan. Jenis: alami atau sintetis. Fungsi: mengikat air dan minyak. Dampak kesehatan: aman dalam batas normal. Nomor 2. Nama produk: saus tomat, tekstur kental, zat pengental dan pengemulsi, pektin, CMC. Jenis: alami, sintetis. Fungsi: memberikan tekstur kental. Dampak kesehatan: aman dikonsumsi. Nomor 2. Nama produk: puding, teksturnya kental, zat pengental, pengemulsi, agar-agar dan karagenan. Jenis: alami. Fungsi: memberikan tekstur kenyal. Dampak kesehatan: aman dan mengandung serat. Jawaban dari pertanyaan diskusi kami: 1. Memberikan tekstur yang diinginkan dan stabilitas produk. 2. Mengikat molekul air dan minyak agar tidak terpisah. 3. Pengental alami dan tumbuhan. Pengental sintetis dibuat kimia. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok yang menanggapi. Kelompok 2. Sebentar. Rio. Silakan. Saya ingin bertanya, apakah zat pengental dan pengemulsi aman untuk kesehatan? Aman atau tidak? Aman, bahkan beberapa mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Ya, jadi untuk si zat pengemulsi sama pengental itu umumnya adalah aman dikonsumsi. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Oke, berarti sudah selesai presentasi dari kelompok 5. Silakan duduk dan beri tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok terakhir nih, kelompok 6. Dampak zat aditif, silakan. Siapa perwakilannya? Ini Najwa yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami berdua adalah perwakilan dari kelompok 6 yang bernama Dampak Zat Aditif Terhadap Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Najwa Azila dan teman saya di samping bernama Dwi Alifiana Wafika. Di sini saya akan langsung membacakan inti materinya. Nama produk adalah roti. Ya, zat aditifnya adalah pengawet dan pengembang. Dampak positifnya tahan lama dan teksturnya baik. Dampak negatifnya alergi pada beberapa orang. Dan batas amannya 0 sampai 1,5 mg per kg berat badan. Lalu yang kedua, nama produknya adalah minuman. Zat aditifnya adalah pemanis dan pewarna. Dampak positifnya rendah kalori dan menarik. Lalu dampak negatifnya sakit kepala dan hiperaktif. Dan batas amannya 0 sampai 40 mg per kg berat badan. Yang ketiga, nama produknya adalah kerupuk kentang ricis.
zat aditifnya penyedap dan pengawet, dampak positifnya rasa enak dan tahan lama, dampak negatifnya tekanan darah tinggi, dan batas amannya adalah 0-30 mg per kg berat badan. Jawaban pertanyaan diskusinya adalah yang 1, memperpanjang umur simpan, meningkatkan cita rasa, dan membuat makanan lebih menarik. Yang kedua, alergi, gangguan pencernaan, hiperaktif, dan potensi penyakit kronis. 3, membaca label, memilih produk alami, dan mengurangi konsumsi makanan olahan. Nah, sebelum kami menutup, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kelompok 1 sebentar. Ibu bantu. Silakan Farhan. Apa saja tips memilih makanan yang lebih sehat? Tips memilih makanan yang sehat. Apa? Kelompok 6, silakan. Jawabannya adalah pilih makanan segar, baca label komposisi, dan konsumsi dalam batas wajar. Iya. Paham ya berarti? Yes. Nah, itu dari presentasi kami. Sekian, terima kasih telah mendengarkan. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok kita yang terakhir, kelompok 6. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Sepertinya sangat seru sekali kalian presentasi dan sangat aktif. Ibu lihat-lihat ya, kelompok sudah ada yang bertanya. Kita bisa sama-sama tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baiklah, karena tadi udah diskusi, udah presentasi juga sudah. Sekarang waktunya kita menguji pemahaman kalian. Tadi kita udah jelaskan dari kelompok 1 ada zat pemanis, ada zat pewarna, ada zat pengawet, terus ada zat penyedap, zat pengental dan pengemulsi, dan terakhir adalah dampak zat aditif terhadap kesehatan. Ibu harap kalian tadi pas temannya presentasi menyimak, karena setelah ini kita akan menguji pemahaman kalian sejauh mana sih udah paham dengan materi yang kita sampaikan, yang kita sama-sama pelajari. Boleh disiapkan handphonenya, karena kita akan mengerjakan kuis ya. Sebentar. Silakan masukkan kodenya. Sudah semua? Udah dicek? Kuotanya ada sayang? Ada semua ya? Sudah siap nih, udah ready. Oke, cek dulu. Kita mulai ya. Kita mulai. 1, 2, 3 ya, kita mulai. No? Berarti kadaluarsa kana. Sepertinya gangguan internet ya. Kalian bisa tidak akses? Tidak? Oke, jika tidak bisa, Ibu ada soal evaluasi. Boleh kalian kerjakan, ada Ibu beri waktu sekitar 4 menit. 2, 4. Silakan tulis nama sama kelas kalian. Sudah.
Ada lagi yang belum dapat? Oke. Satu lagi. Jawab masing-masing ya, karena ini uji pemahaman kalian. Sebentar. Dua menit lagi ya. Ada yang sudah? Boleh per kelompok dikumpulkan dulu baru serahkan ke ibu. Tiap kelompok. Iya, ditulis namanya. Sudah ditulis namanya? Oke. Ada 5 soal ya ibu beri. Siapa lagi yang sudah selesai? Kelompok 5. Kelompok 6 udah? Udah diberi nama? Selanjutnya? Kelompok 2 udah? Ada lagi yang belum ngumpul? Sudah semua? Sudah? Oke, terima kasih karena sudah mengerjakan soal evaluasinya. Selanjutnya kita ke kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, siapa kira-kira yang mau bantu ibu untuk menyimpulkan? Oke, Najwa. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, aspek pengenalan dari siswa diharapkan mampu mengenali dan mengidentifikasi berbagai jenis aktif. Boleh Najwa diulang sebentar? Ya, supaya temannya mendengar. Aspek pengenalan dan identifikasi siswa
diharapkan mampu mengenali dan mengidentifikasi berbagai jenis zat aditif yang terdapat dalam makanan dan minuman sehari-hari. Zat aditif seperti pewarna, pengawet, pemanis buatan, perasa, pengental, dan lain-lain. Terus saya ada lagi, aspek pemahaman fungsi dan manfaat siswa diharapkan dapat menjelaskan peran serta kegunaan masing-masing zat aditif dalam industri makanan. Kayak memperpanjang masa simpanan, meningkatkan cita rasa, memperbaiki tekstur, dan mempertahankan kualitas produk. Itu Iya. saja, Ibu. Ada lagi yang mau bantu? Boleh tepuk tangan untuk Najwa. Kita balik ya tadi ke tujuan awal kita. Nah, tadi tujuan awal kita adalah mengidentifikasi berbagai jenis zat aditif dalam makanan dan minuman. Terus yang kedua menjelaskan fungsi dan manfaat zat aditif dalam makanan. Jadi untuk yang pertama ada namanya zat pemanis. Kemudian apalagi zat aditifnya? Ada pewarna. Lalu ada pengawet. Terus ada zat penyedap. Lalu ada zat pengental dan dampak pengemulsi, dan terakhir ada dampak zat aditif. Jadi iya, dari berbagai jenis zat aditif tadi kalian kira-kira sudah paham ya. Untuk semuanya ada berbagai jenis contoh-contohnya. Kemudian ada manfaat dan fungsi dari zat aditif yang masing-masing sesuai dengan fungsinya. Ada zat pemanis, gunanya pasti untuk memaniskan makanan. Kemudian fungsi utama dari zat aditif itu adalah misalnya memberi warna yang menarik. Jadi kalian tertarik nih untuk makan makanan yang dalam kemasan warna merah, ada warna apa tadi? Kuning, kemudian ada warna hijau. Nah, jadi salah satu dari fungsi zat aditif adalah menarik perhatian konsumen. Kemudian manfaat yang lain adalah untuk mengawetkan supaya makanan itu bisa bertahan lebih lama. Yang biasanya kalaunya cuma dimakan 1 hari sudah basi, ini kalaunya ada ditambahkan zat aditif, makanannya bisa bertahan lebih lama. Misal dalam jangka waktu 30 hari masih bisa dikonsumsi. Tapi kelemahannya ada batas waktunya. Kalau sudah expired, tidak bisa dikonsumsi lagi. Bisa menyebabkan penyakit. Lalu ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan kita? Tidak ada. Kalaunya tidak ada, berarti nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi sistem pencernaan. Ya, nanti tolong dibaca kembali. Dibaca sebelum pembelajaran Ibu. Jadi dibaca di rumah materinya yang akan disampaikan. Nanti ketika Ibu tanya, kalian sudah paham. Sekarang kalian boleh dibersihkan bahan-bahan atau alat-alat kalian yang tidak kalian perlukan. Tolong tidak meninggalkan sampah, sampahnya tolong dirapikan, dimasukkan ke tempat sampah maksudnya. Oke, sudah dirapikan semuanya. Pastikan tidak ada sampah-sampah ya. Pastikan tidak ada sampah-sampah yang tersisa. Sebelum kita menutup, Ibu ingin merefleksi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira bagaimana perasaannya hari ini? Yang merasa senang boleh angkat tangan. Wah, banyak sekali nih yang senang. Alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini menyenangkan. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian semoga di pertemuan selanjutnya nanti kita bisa belajar lebih baik lagi, yang lebih menyenangkan kalian, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Sebelum kita menutup, boleh kita tepuk tangan dengan kode buka, tutup, bertepuk tangan. Bisa? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari, semoga kalian bisa bersemangat sebelum pulang ke rumah. 1, 2, 3. Buka, tutup,
bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk lagi. Buka tutup, tepuk yang banyak. Hore, bilang gitu ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup, boleh seksi keagamaan untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdiri, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu minta maaf juga jika ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan selama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu boleh kita bersalam-salaman sebelum kita pulang bersama-sama ya. Boleh dimulai dari Pian. Ya. Dari boleh sini. Sambil dibawa buku-bukunya, jangan ada yang tertinggal ya, tolong dibawa. Oke. Hati-hati ya pulangnya. Terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih ya, hati-hati di jalan. Terima kasih Zaki, hati-hati di jalan. Terima kasih Nak, hati-hati di jalan. Terima kasih Amalia, hati-hati ya di jalan. Terima kasih Leo, hati-hati. Terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih Ivan. Terima kasih Haikal. Terima kasih Arman. Terima kasih Nak. Terima kasih ya. Hati-hati ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Kasih dia. Kasih Rangga. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Makasih. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Terima kasih Najwa. Makasih Nak.